Hai para pecinta serial Mahabharata dan kisah para dewa. Dalam video kali ini admin akan membahas salah satu awatara atau reinkarnasi Dewa Wisnu yang paling unik. Dalam Bhagavata Purana disebutkan bahwa setiap kali kejahatan menang atas kebaikan, kegelapan mengambil alih cahaya dan tirani menguasai keadilan. Dan disitulah Dewa Wisnu akan bereinkarnasi di bumi untuk memulihkan dharma dan membimbing orang-orang di jalan yang benar. Meskipun ada banyak inkarnasi Dewa Wisnu, beberapa yang penting disebutkan dalam Srimad Bhagavatam. Secara keseluruhan, Dewa Wisnu telah bereinkarnasi 23 kali dan setiap kali dia mengambil bentuk yang berbeda. Perkirakan dia akan muncul untuk terakhir kalinya di akhir Kali Yuga. Namun dalam video kali ini kita akan bahas yang terunik, yaitu Dewa Wisnu pernah bereinkarnasi menjadi seorang wanita. Wanita itu bernama Mohini. Bagaimanakah kisahnya? Dan kenapa Dewa Wisnu menjelma menjadi seorang wanita cantik? Benarkah hal ini untuk memikat para iblis untuk mendapatkan kendi yang berisi tirta amerta? Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata atau kisah para dewa, terutama yang tertayang di serial Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Jadi, dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Setelah mendengar perintah Dewa Narayana untuk melakukan pengadukan samudra, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Kesera. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara di Sangkadwipa. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapatkan izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura raksasa bernama Akupa yang konon katanya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Setelah siap, para dewa, raksasa dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan Naga Basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Mahadewa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang dan harta karun muncul. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapatkan bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapatkan bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya,
mereka menyerahkan Tirta Amerta kepada Mohini, yang kemudian langsung dibawa ke Wisnu Loka. Para asura yang merasa telah ditipu oleh para dewa lalu mengutus Kalerau untuk pergi mengambil kembali Tirta Amerta yang merupakan bagian dari haknya. Dalam kondisi ini, Kalerau menyamar menjadi sosok dewa agar bisa masuk ke Wisnu Loka. Di sana, Kalerau melihat Dewi Mohini sedang membagikan Tirta Amerta kepada para dewa. Pada saat pembagian Tirta Amerta, Kalerau yang tidak sabar lalu menyalip barisan para dewa. Sehingga penyamaran diketahui oleh Dewa Surya atau Aditya dan Dewa Chandra melalui kekuatan insting yang dimilikinya. Dewa Aditya dan Dewa Chandra segera melaporkan kejadian ini. Seketika Dewi Mohini berubah wujud menjadi Dewa Wisnu. Kalerau yang ketakutan setelah meminum Tirta Amerta berlari menjauh. Kemudian dengan cepat Dewa Wisnu melepaskan cakra sudarsana berbentuk cakram dengan 108 gerigi memenggal kepala Kalerau. Untuk menghindari Tirta Amerta masuk ke dalam tubuhnya. Usai dipenggal, kepala dan badan terpisah. Namun kepala Kalerau tetap hidup sementara badannya mati. Hal ini dikarenakan Tirta Amerta baru sampai ke kerongkongan sebelum kepalanya dipenggal. Terbongkarnya siasat dan penyamaran Kalerau oleh Dewa Surya dan Chandra yang menyebabkan terpenggalnya kepala Kalerau membuatnya menjadi dendam. Dewa Surya dan Chandra akan menerima konsekuensi di mana setiap ada kesempatan Kalerau akan menelan Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewa Chandra atau Dewa Bulan setiap pertengahan bulan, yang berakibat seluruh alam semesta akan jatuh dalam kegelapan. Hal inilah yang disebut dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Inilah yang sampai sekarang masih dipercaya setiap terjadi gerhana, maka saat itulah Kalerau membalas dendam mencoba menelan matahari dan bulan.